Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Ustadz-ustadzah, ayah bunda, ananda yang sholih-sholihah rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada hari ini alhamdulillah kita semua masih diberi berbagai kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat jasmani dan rohani, serta nikmat panjang umur, sehingga sampai pada hari ini kita masih bisa menjalankan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil khusus yaitu ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita mulai dari balik sampai sekarang mudah-mudahan kelak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam marilah kita haturkan kepada panutan kita, junjungan kita, yaitu Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah atau menjadi panutan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita kelak semua dapat syafaatul uzmahnya di hari yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh pahala, bulan di mana Allah mewajibkan kepada semua umat muslim untuk menjalankan ibadah syiyam di bulan suci Ramadan, bulan di mana diturunnya Al-Qur'anul Karim, bulan di mana terdapat malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka dari itu, marilah kita berlomba-lomba meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, agar lebih meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita bersabar untuk menjalankan ibadah shaum di bulan suci Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga merindukan kepada 4 golongan. Talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran, orang yang mau menghafal Al-Quran. Itulah golongan yang pertama yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Qur'anul Karim dan yang mengamalkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Quran secara bahasa adalah bacaan, secara istilah adalah kalamullah, ayat-ayat Allah yang diturunkan ke muka bumi ini secara berangsur-angsur sebagai mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, marilah kita pelajari Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita pelajari kandungan Al-Quran, agar kita semua hidup kita ini di dunia ini selamat,
fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Al-Quran 30 juz 114 surah 6236 ayat diturunkan ke muka bumi ini sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia agar mereka semua selamat hidupnya dan kita kelak nantinya dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaradil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqul lahu ajrani, muttafaqun alaih. Orang yang mahir membaca Al-Qur'an, fasih membaca Al-Qur'an, lancar membaca Al-Qur'an, baik membaca Al-Qur'an, dia kelak nanti dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia lagi taat. Sedangkan orang yang baca Al-Qur'an dengan terbata-bata dan terasa sulit untuk melafalkannya, maka dia mendapat 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah golongan pertama yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu talil Quran. Yang kedua yaitu wahafidhil lisan, orang yang mampu menjaga lisannya dari hal-hal yang tidak berguna. Maka dari itu marilah kita jaga lisan ini agar kita selamat hidup kita, selamat di dunia dan akhirat. Sebagai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia tergantung bagaimana dia menggunakan lisan ini. Apabila lisan ini dipergunakan untuk hal-hal yang baik seperti membaca Al-Qur'an, berzikir, bersolawat dan lain sebagainya, insya Allah kita akan selamat. Tapi sebaliknya, apabila lisan ini digunakan untuk hal-hal yang tidak baik seperti ghibah dan lain sebagainya, na'udzubillah min dzalik, maka dia akan celaka. Itulah golongan yang kedua yang akan dirindukan surga, yaitu hawa hafidhul lisan. Yang nomor 3 yaitu wa mut'imul ji'an, orang yang gemar memberi makan orang yang sedang kelaparan. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini banyak orang yang kelaparan karena berpuasa. Maka dari itu bapak, ayah, bunda yang diberi kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sisihkanlah sebagian rezeki kita untuk membantu mereka, orang-orang yang sedang kelaparan. Contohnya seperti fakir, miskin dan lain sebagainya. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu adama inqata 'amaluhu illa min thalathatin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah." Ketika anak Adam meninggal, maka putuslah semua amal kecuali 3 hal. Yang pertama yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakan. Itulah golongan yang ketiga yang dirindukan oleh surganya Allah, yaitu wa mut'imul ji'an, orang yang gemar memberi makan kepada orang yang sedang kelaparan. Yang nomor 4 yaitu waswaim fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan dan mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan itu tujuan puasa adalah agar kita semua itu menjadi orang-orang yang takwa, orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh dan solihah, orang-orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun berada. Itulah dari tujuan dari kita berpuasa. Mari kita jalankan puasa ini dengan penuh ketekunan, kesabaran, dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah puasa itu adalah ibadah yang sirri, hanya kita yang tahu dan Allah, ya. Karena hanya iman inilah yang akan berbicara tentang ibadah puasa. Dan mudah-mudahan kita dapat menjalani ibadah puasa ini dengan ikhlas dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan dapat meningkatkan
kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi surga itu merindukan kepada 4 golongan. Yang pertama yaitu talil Quran, yang kedua wa hafizil lisan, yang ketiganya wa mut'imul ji'an, yang keempat fi syahri Ramadan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.